Sahabat Cak TV, ini adalah penampakan dari pupuk organik buatan pabrikan ya. Jadi pupuk organik itu bisa kita buat sendiri secara alami di tempat kita, misalkan pupuk kandang bisa digunakan ya. Kemudian juga ada pupuk organik yang buatan pabrikan. Nah, yang ini adalah buatan pabrikan, namanya pupuk eco farming. Pabrikannya ada di Bandung ya, nama perusahaannya PT BES. Nah, ini merupakan pupuk organik. Jadi biang, kemudian dijadikan lebih banyak lagi dan nanti dipakainya juga bisa lebih banyak lagi. Nah, ini namanya pupuk organik eco farming. Bisa dipakai di segala macam tanaman dan segala macam kondisi tanah ya. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari pupuk organik eco farming yang diaplikasikan di tanaman buah kelengkeng merah ya. Dan hasilnya memang sangat-sangat bagus. Kalau kita lihat yang awalnya tanaman atau buah kelengkeng ini mengalami rontok, banyak yang rontok, tetapi begitu menggunakan pupuk eco farming ini buahnya jadi lebih kuat lagi dan lebih banyak lagi buahnya atau bunganya ya. Jadi memang sangat menarik sekali karena pupuk eco farming tadi yang kita lihat tadi itu bisa juga digunakan di tanaman-tanaman yang berpohon keras semacam ini. Selain juga bisa digunakan untuk sayur, kemudian juga untuk tanaman-tanaman semisal padi. Nanti akan kita lihat, jadi banyak kegunaannya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update terbaru informasi berkaitan dengan pupuk organik ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Kemudian juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi berkaitan dengan pupuk organik ini ya. Nah, aplikasi yang lainnya atau kegunaan yang lainnya pupuk organik eco farming itu yang diaplikasikan di buah alpukat ya. Jadi buah alpukat ini memang kita lihat sendiri. Sebelumnya bunganya tidak selebat ini ya, tapi begitu menggunakan dikocor dengan menggunakan pupuk eco farming tadi, ternyata buahnya atau bunganya sangat lebat sekali. Hampir di setiap sudut, hampir di setiap ujungnya ini berbunga ya. Dan ini memang benar-benar sangat menakjubkan. Tidak saja tetangga kanan kiri, tetapi juga pemiliknya juga kaget melihat hasil dari pupuk eco farming. Nah, seperti kita lihat ini bunganya begitu banyak, begitu lebat ya, dan menggembirakan. Hampir di setiap sudut ada bunganya. Nah, ini nanti penggunaannya untuk tanaman buah-buahan ya. Nah, teman-teman, memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pupuk organik itu macam-macam, bisa dibuat sendiri, bisa pabrikan. Nah, kalau pabrikan ya seperti tadi gampang sekali ya. Jadi diambil biangnya, kemudian dicampur dengan air 1,5 liter ya. Jadi biangnya paling ya sekitar 5 cm, kemudian dimasukkan ke air 1,5 liter, kemudian biarkan difermentasi 1 sampai 3 harian lah. Nanti yang 3 hari itu baru kemudian dicampur dengan air ya. Dicampur dengan air lagi, yaitu untuk 1 sendok tehnya untuk 20 liter air. Kemudian diguyurkan atau dikocorkan ke tanamannya. Nah, begitu. Tapi nanti ada secara petunjuknya ada di dalam pupuknya itu ya, di dalam kemasan pupuknya itu ada dan lengkap. Nah, ini adalah jagung yang ada di Lamongan ya, di Lamongan, Jawa Timur, yang menggunakan pupuk eco farming. Dan kita lihat sendiri jagungnya besar-besar, kemudian juga sehat ya. Tongkolnya besar, kemudian juga bijinya rata, mentek gitu katanya orang Jawa semacam itu. Ini juga dari menggunakan pupuk eco farming tadi ya. Jadi sebelumnya tidak sesubur ini, tidak sebanyak ini, tidak sebagus ini tanaman buah jagungnya ini, tapi begitu menggunakan pupuk eco farming ini sangat bagus sekali. Ini salah satu testimoni yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau kita punya bahan-bahan untuk pupuk kandang, memang kita bisa bikin sendiri. Semisal kalau kita punya
ini apa, piaraan sapi atau lembu atau kambing. Nah itu kotorannya bisa dibuat menjadi pupuk organik ya. Beberapa teman-teman memanfaatkan itu dan memang tumbuh jagungnya juga hampir sama semacam ini kalau kita punya ini apa, peliharaan. Nah tapi kalau tidak punya ya memang kita bisa menggunakan ini apa, hasil pabrikan ini. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, selain di tanaman yang pohonnya keras seperti avokat kemudian durian, pupuk organik eco farming ini juga sudah bukan dicoba tapi sudah dipakai untuk tanaman sayur ya, tanaman semusim lah, karena sayur kan paling 3 bulan ya sudah panen dari awal. Nah ini salah satu contohnya adalah di desa Karangsono Blitar. Jadi dampak lahan yang disemprot eco farming premium menjadi kian lebih subur, kemudian tanamannya juga lebih sehat. Ini buah pare ya, buah parenya juga tidak seperti kalau menggunakan pupuk biasa, pupuk kimia, tapi ini besar sekali, satu lengan gitu ya, dan panjangnya sekitar 40 cm itu untuk satu buah parenya. Nah ini menunjukkan bahwa benar-benar terbukti ya untuk eco farming dari PT BEST ini. Nah ini salah satu contohnya saja. Nah dampak dari penggunaan pupuk eco farming ini memang sangat-sangat diharapkan oleh para petani dan memang hasilnya cukup signifikan gitu ya. Nah kenapa sih kemudian kita beralih menggunakan pupuk organik, kenapa tidak menggunakan pupuk kimia? Dampaknya cukup parah kalau kita terus menggunakan pupuk kimia karena beberapa tanah yang terus-menerus digunakan pupuk kimia itu jadi keras ya. Makanya kalau kita lihat beberapa petani itu kalau mencangkul tanah yang kering itu di sawah itu seperti menghantam biji besi gitu ya, tar gitu. Jadi cangkulnya itu seperti menghantam tanah yang keras seperti besi gitu. Nah itu adalah pengerasan dari tanah yang terus-menerus menggunakan pupuk kimia. Karena itu memang sudah saatnya kita menggunakan pupuk organik ya. Nah terserah mau menggunakan pupuk organik yang memang dibikin sendiri dengan menggunakan kotoran ternak, baik itu ternak kambing maupun ternak sapi, kemudian dibiarkan terfermentasi secara alami ya. Kalau sudah jadi tanah tinggal disebarkan atau dicampur di tanah pertanian sebelum digunakan. Nah itu kalau kita menggunakan pupuk organik alami buat dari kotoran ternak. Tapi kalau Anda tidak memiliki ternak ya bisa menggunakan alternatif pupuk pabrikan eco farming ini. Ini sangat-sangat mengembalikan kesuburan tanah. Jadi kalau Anda yang mungkin di tahun 80-an atau tahun 70-an masih banyak ikan belut, kemudian juga ikan lele di tanah pertanian itu, nah sekarang sudah tidak lagi ya. Makanya pengembalian menggunakan pupuk organik ini. Nah ini tanaman padi juga menggunakan pupuk organik eco farming ya. Selain tadi kita gunakan untuk buah pare ini. Jadi sangat-sangat bagus sekali ya. Nah kenapa kita menggunakan pupuk organik? Ya memang sekarang ini banyak tanah kita yang keras tadi itu ya. Bahkan susah untuk tumbuh karena sudah pengerasannya sudah cukup memprihatinkan. Karena itu beralih menggunakan pupuk organik. Nah efeknya antara pupuk organik pabrikan ini dengan pupuk organik yang dibuat sendiri itu sama karena memang unsur hara yang dibuat atau dibikin dalam pupuk organik ini sama dengan unsur hara yang ada di pupuk organik dari kotoran ternak itu tadi. Nah, sebenarnya memang banyak pilihan untuk menggunakan pupuk organik ya, tetapi yang paling mudah ya kalau kita menggunakan dengan pabrikan ini. Satu, kotoran sapi itu untuk
ini apa untuk tanaman pertanian atau perkebunan cukup bagus sekali seperti ini. Ini adalah tanaman durian atau buah durian yang menggunakan pupuk organik eco farming buatan pabrikan ya. Jadi hampir di setiap dahannya ini tumbuh buah duriannya. Jadi memang benar-benar melebihi ekspektasi atau harapan dari para petani, khususnya pemilik lahan ini ya. Anda yang punya durian bisa memanfaatkan pupuk eco farming ini. Kemudian untuk buah-buah yang lain juga bisa Anda manfaatkan. Kemudian lahan pertanian yang menggunakan pupuk kimia juga bisa beralih menggunakan pupuk eco farming ini ya. Nah, ini perkebunan tanaman keras yaitu kelapa sawit juga bisa menggunakan pupuk eco farming ini ya. Ini buktinya bahwa buah kelapa sawit menjadi lebih banyak buahnya, kemudian juga dalam satu janjangnya itu lebih banyak lagi yang dihasilkan efek dari penggunaan pupuk organik eco farming. Nah, ini adalah penggunaan pupuk eco farming untuk tanaman padi ya. Jadi di dalam bungkus untuk pupuk eco farming itu sudah dicantumkan bagaimana cara menggunakannya, termasuk untuk tanaman padi ini. Nah, bisa dipelajari di situ nanti. Tetapi yang paling penting adalah bahwa dengan menggunakan pupuk eco farming organik ini pabrikan, maka hasil dari tanaman padi ini menjadi lebih meningkat karena per bulirnya juga lebih mentek, lebih besar gitu ya. Jadi lebih berat. Artinya secara bobot memang mengalami peningkatan dari sebelum menggunakan pupuk eco farming. Jadi ada perbedaan yang mencolok ya. Beberapa petani mengatakan semacam itu termasuk ini. Nah, kenapa perbedaannya seperti itu ya? Karena memang tanahnya menjadi lebih subur ya. Jadi kalau kita kilas balik di Indonesia tahun 70-an, itu tanaman masih banyak yang menggunakan pupuk organik ya, pupuk kandang istilahnya. Nah, belum banyak pupuk kimia dipakai, tapi lambat laun kemudian tanah itu banyak menggunakan pupuk kimia, urea gitu ya. Lama-lama menjadi keras dan akhirnya menurun, tidak sebagus awal-awal menggunakan pupuk kimia. Nah, karena itu dikembalikan lagi seperti lahan yang subur sebelum pernah pupuk kimia, sehingga penggunaan pupuk organik itu, apakah itu pabrikan ataupun ya apapun mereknya ya, ataupun menggunakan organik buatan sendiri dari pupuk kandang itu, sama-sama memberikan efek yang bagus karena mengembalikan kesuburan tanah seperti sebelum kena pupuk kimia ya. Nah, itu yang kemudian kenapa lahan itu menjadi lebih subur, kemudian kalau ditanami hasilnya juga lebih maksimal atau lebih banyak. Karena tadi itu. Nah, kita bayangkan dulu bahwa kenapa lahan yang dulu itu sangat subur ya, karena unsur kimianya tidak ada. Karena kalau sudah unsur kimia itu kan buatan itu kan ada efeknya ya. Sementara dulu lebih banyak diserahkan kepada agen hayati ataupun pada kondisi alamiah. Jadi misalkan peran dari ikan belut yang dia itu membajak sawah pada waktu musim tanam terjadi. Misalkan begini, kalau kita mau tanam kan biasanya sawah itu dibajak supaya gembur ya. Nah, tapi ketika tanaman sudah ditanami padi dan sudah ada padinya, maka sekarang itu giliran ikan belut itu yang mengacak-acak tanah itu menjadi lebih gembur lagi meskipun sudah ada tanamannya, karena tanaman nggak bisa dibajak ya. Jadi menggunakan agen-agen alamiah itu termasuk dari ikan belut itu. Nah, itu kenapa kemudian tanah kalau menggunakan pupuk organik itu menjadi lebih subur dan tanahnya lebih gembur ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, lebih memajukan pertanian kita dengan menggunakan pupuk organik atau kembali ke alam. Salam dan sukses selalu untuk Anda.